Film ini dimulai di sebuah pulau kecil di lepas pantai barat, tempat seorang fotografer bernama Samuel yang sedang mengambil gambar orang-orang yang sedang tertidur. 3 hari lalu ternyata keanehan telah melanda pulau tersebut di mana penduduknya seperti mengalami koma. Beberapa dokter dan peneliti telah datang ke pulau ini namun mereka masih belum menemukan obat untuk pandemi unik ini. Masyarakat yang mengalami hal tersebut dibiarkan begitu aja tanpa dipindahkan dari tempat mereka masing-masing. Anehnya jika mereka dipindahkan maka denyut nadi mereka meningkat secara tidak normal. Jadi keanehan ini hanya terjadi untuk penghuni pulau tersebut aja. Para ilmuwan memberikan sebuah tanda bagi manusia yang tertidur lengkap dengan nama mereka dan tanggal kapan mereka mulai tertidur agar gampang dikenali. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke pulau itu selain petugas, namun entah bagaimana Samuel berhasil menyelinap masuk ke dalam sana untuk memenuhi rasa penasarannya. Petualangannya dimulai ketika ia memasuki sebuah bis. Samuel mulai memfoto orang-orang yang tertidur sampai ia menemukan sebuah ikan sebelum akhirnya ia mengambilnya. Dalam situasi aneh ini Samuel merasa ikan adalah satu-satunya makhluk hidup yang tersisa. Lalu setelahnya ia masuk ke dalam rumah milik warga untuk ia tinggali sementara waktu. Setelah di dalam ia menemukan seorang wanita bernama Stella yang sedang tertidur di kamarnya. Stella cukup beruntung di mana warga yang lain tertidur di tempat umum sedangkan ia terbaring di rumahnya sendiri. Samuel lalu menyusuri setiap ruangan di rumah tersebut. Sebelum akhirnya ia menyadari di luar sana para peneliti tengah melakukan penjagaan. Samuel merasa ketakutan karena jika ketahuan mungkin akan beresiko pada dirinya. Setelahnya menyadari dirinya kelelahan ia kemudian beristirahat. Ketika tertidur Samuel bermimpi bertemu Stella di sebuah toko, dan ia terbangun dari tidurnya setelah Stella mengatakan bahwa tidak ada orang yang mengundangnya kemari. Keanehan dalam mimpinya membuat Samuel bertanya-tanya tentang misteri yang ada di pulau itu. Setelah beberapa saat berjalan ia tiba di suatu tempat ibadah dan di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang tertidur. Ketika sudah mengambil foto mereka Samuel duduk dan lalu memejamkan matanya, dan saat itu tiba-tiba ia kembali mimpi bertemu dengan Stella. Setelah duduk-duduk sambil makan mereka mengobrol begitu dekat seolah-olah Stella bersama Samuel telah mengenal satu sama lain sebelumnya. Lalu Stella mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan Samuel yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan uang, namun Samuel menepis tuduhannya dan berpendapat bahwa ia datang ke pulau ini hanya untuk pengalaman. Kemudian ia kembali ke rumah untuk memeriksa barang-barang Stella, di mana di sana ia menemukan buku catatan hariannya. Setelah membacanya ia merasa hubungannya dengan Stella semakin dekat bahkan ia terus memimpikannya. Dalam mimpi berikutnya Stella mengungkapkan bahwa ia adalah orang terakhir yang terkena pukulan. Di sana Stella juga mengatakan bahwa ia melihat orang-orang terjatuh dan tak sadarkan diri sebelum akhirnya para ilmuwan berdatangan dan memberitahukan bahwa tak boleh ada yang menyentuh orang-orang yang sedang tertidur. Jika mereka memaksa memindahkan orang-orang itu ke tempat lain maka jantung orang yang tertidur itu akan meledak. Entah apa dari perkataannya yang jelas semakin membuat Samuel penasaran. Samuel kemudian memanfaatkan kesempatan ini dengan bertanya apa yang ia rasakan ketika tertidur. Stella lalu menggambarkan bahwa perasaannya tidak nyata bahkan ia menganggap sebagiannya aneh. Lalu kemudian di hari berikutnya Samuel memulai petualangan berikutnya. Kali ini ia pergi ke lingkungan berbeda untuk mengambil gambar sebanyak mungkin. Menyadari petugas tengah berada di sana ia kemudian segera bersembunyi. Dirasa keadaannya tidak aman Samuel memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut. Namun sebelum itu ia berpamitan dulu kepada Stella. Setelah berada di sebuah pantai ia menyadari ternyata tak ada jalan keluar dari sana saat mengetahui bahwa lautan kini berubah menjadi daratan. Yang diketahui sebelumnya Samuel tiba di pulau tersebut menggunakan perahu. Tentunya hal ini membuatnya bingung sebelum akhirnya ia kembali ke rumah Stella. Keanehan lainnya ia lihat ketika sebuah keran menyala dengan sendirinya seperti pertama kali tiba di sana, dan tiba-tiba waktu itu Samuel dialihkan kembali ke dalam mimpinya di mana ia duduk di hadapan Stella. Di sana Stella kembali menanyakan alasannya kenapa Samuel datang ke pulau itu. Samuel kemudian berterus terang bahwa ia datang kemari untuknya. Ternyata ia baru mengingat bahwa 1 tahun lalu Samuel pernah datang ke tempat ini untuk berlibur dan bertemu Stella di sebuah toko. Ia kemudian di hari itu mengikuti Stella sampai ke sebuah restoran tujuannya untuk berkenalan dengannya. Namun ketika Samuel berhasil mendapatkan nomor ponselnya malam itu ia juga tidak pernah lagi bertemu dengannya sampai sekarang. Setelah tersadar dari mimpinya Samuel kini pergi ke toko makanan. Di sana ia berbelanja sesuka yang ia mau bahkan tak perlu membayar.
Tetapi setelah ia mengetahui para peneliti datang, Samuel segera berpura-pura tak sadarkan diri. Setelah para peneliti pergi, ia kembali berbelanja untuk persediaan makanannya, namun walaupun ia bebas membawa barang apapun yang ia mau, Samuel tetap membayar barang-barang yang diambilnya. Kemudian ia segera pergi ke rumah dan kembali memeriksa barang-barang Stella. Di sana Samuel menemukan sebuah rekaman recording yang berisi hal-hal favorit Stella sebelum ia terlelap dalam tidurnya. Dalam daftar rekaman tersebut terdengar suara mesin tik, boneka Barbie dan pelampung flamingo yang ia ucapkan. Semakin Samuel mendengarkan isi dari rekaman itu, ia mulai tergila-gila pada Stella. Dalam rekaman tersebut Stella menjelaskan bahwa berkendara di sebuah pantai adalah hal favoritnya. Karena telah mendengarkan rekaman itu, Samuel membayangkan dirinya bersama Stella tengah mencari mobil untuk mereka kendarai ke sebuah pantai. Dalam pikirannya Samuel ketakutan karena Stella berusaha mencuri mobil dari orang-orang yang tertidur. Namun Stella meyakinkannya bahwa ia hanya meminjam dan tak akan terjadi sesuatu buruk menimpa mereka. Di sini Samuel percaya bahwa Stella tidak sekedar imajinasinya aja melainkan seperti nyata. Namun tak lama itu ia terbangun dari mimpinya setelah beberapa petugas datang ke sana. Ia kemudian segera mengambil barang-barang miliknya dan bersembunyi di dalam lemari. Lalu keesokan harinya ia kembali membuka rekamannya. Kali ini dalam rekaman itu Stella membicarakan hal-hal yang ia benci dan ia mengungkapkan bahwa ia kesepian. Samuel berharap bisa melakukan sesuatu untuknya agar ia merasa lebih baik, yang pada akhirnya keinginannya itu membawanya kembali ke dalam imajinasinya. Di sana mereka mulai berbincang tentang belahan jiwa yang dimana satu sama lain harus menguatkan untuk tujuan yang lebih baik. To ride a flamingo, a furry friend, a constant smile to look at, getting a letter from a stranger, less loneliness, to be able to be invisible, to find someone to really trust. Setelah kembali dari imajinasinya, Samuel kini berpergian kemanapun yang ia inginkan, bahkan sama sekali tanpa arah, mengunjungi tempat yang ia ingat saat terakhir kali datang ke pulau itu untuk mengingat hal-hal yang ia sukai. Sebelum akhirnya ia kembali ke rumah untuk menikmati sebatang udut, di sana ia kembali membayangkan dirinya mantap-mantap dengan Stella. Dan semenjak hari itu Samuel bertekad untuk melakukan sesuatu yang ada di dalam daftar rekaman Stella seperti keinginannya, kesukaannya, sampai akhirnya imajinasinya kembali memulai percakapan dengan Stella. Namun kali ini Stella marah dengan mengatakan bahwa apa yang Samuel ketahui tentangnya tidaklah nyata. Terlebih lagi mereka berhubungan hanya dalam pikiran dan setelah dipikir-pikir mereka juga belum pernah bertemu kembali. Namun Samuel meyakinkan kedatangannya ke sana bukanlah suatu kesalahan, tapi ketika itu Stella memintanya untuk pergi sebelum akhirnya ia meninggalkannya dalam kegelapan. Karena pikiran-pikirannya itu Samuel memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Akan tetapi dalam perjalanannya kali ini sangatlah berbeda, di mana ia merasa kehausan bahkan Samuel tak dapat menemukan makanan apapun. Hingga ia tiba di suatu apartemen dengan keadaannya yang kini semakin memburuk. Dinding-dinding mulai menutup pergerakannya membuatnya merasa bahwa ia akan tertidur seperti yang lain. Setelah mencoba mempertahankan dirinya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Stella dalam pikirannya dan memintanya untuk kembali ke rumah. Ketika itu Samuel tak segan meminum bekas air tanaman yang ada di sana. Namun anehnya semakin banyak minum ia malah semakin kehausan. Dalam tergesa-gesa akhirnya Samuel memutuskan untuk kembali ke rumah Stella. Kemudian di pagi harinya Samuel mulai mengetik pesan untuk Stella, berharap sewaktu-waktu ketika Stella terbangun ia bisa membaca pesannya. Setelah menghabiskan waktu membuat pesan tersebut, kini Samuel pun mengalami koma seperti yang lain. Contact the authorities at 555-2368. If you are not able to quench your thirst, are feeling tired or lightheaded, do not stay by yourself. Call immediately. 555-2368. We can help.
9 bulan berlalu Stella pun terbangun dari tidurnya dan anehnya di sini ia tak mengalami krisis air seperti yang dialami Samuel. Bahkan ia sendiri tak menyadari dirinya sudah tertidur selama berbulan-bulan seperti tertidur hanya beberapa jam aja. Dengan kondisi fisik yang lemah ia dikejutkan dengan semuanya yang kini telah berubah dengan adanya benda-benda yang disukainya. Tentu dengan keadaan ini Stella sangat keheranan hingga ia menyadari ternyata selama ini ada orang yang tinggal di rumahnya. Ia mulai membangunkan Samuel akan tetapi dengan keadaannya yang kini telah koma Samuel pun tak merespon sama sekali. Setelah berkeliling perasaannya seketika berubah ketika mengetahui Samuel telah membaca buku hariannya lewat pesan yang disampaikan. Karena marah Stella memukulnya beberapa kali sampai akhirnya ia menemukan kembali catatan yang dituliskan untuknya. Di mana dalam catatan tersebut Samuel meminta maaf karena telah mendengarkan rekaman miliknya dan ia juga meyakinkan Stella bahwa dirinya bukanlah orang asing yang akan berniat jahat. Setelah mendengarkan rekaman Samuel yang ditinggalkan barulah ia menyadari sesuatu yang telah terjadi dalam hidupnya selama ini. Beberapa saat kemudian ia dialihkan ke dalam mimpinya di mana ia di sana berbincang-bincang dengan Samuel. Di sana mereka membahas suka tidak suka, keinginan, tanggung jawab seperti yang dilakukan Samuel merawatnya ketika Stella tertidur. Meskipun Stella tidak pernah mengenal Samuel begitu dekat namun saat ini ia mengira mungkin Samuel bukanlah orang asing bagi hidupnya, dan kini ia pun berniat melakukan hal yang sama untuk menemani Samuel sampai ia terbangun dari tidur panjangnya. Ceci est un message public. Si vous vous trouvez encore sur l'île, veuillez contacter les autorités au 555 23 68. Nous pouvons vous aider. Demeurer ici est extrêmement dangereux. Berbulan-bulan berlalu kini Samuel pun terbangun dari tidurnya dengan diikuti warga lain yang selama ini telah tertidur dengan waktu yang cukup lama, dan wanita yang berada di dalam bis ikannya yang diambil oleh Samuel ia dapatkan kembali. Sementara itu Samuel dan Stella mulai pendekatan di dunia nyata dengan sekaligus film yang kemudian diakhiri ketika Samuel menjabat tangannya.